Halo, selamat datang di Dapur Yuli. Hari ini saya mau berbagi dengan teman-teman bagaimana saya membuat mie ayam abang-abang yang sering banget saya makan di kampung halaman suami saya. Rasanya enak banget. Ini mie abang-abangnya lebih ke arah Jawa ya. Dagingnya sedap dan rasanya juga nikmat banget. Nah, yuk langsung aja kita masak ya. Halo, selamat datang di Dapur Yuli. Apa kabar kalian hari ini? Hari ini saya mau berbagi membuat makanan atau bakmi ya. Bakmi kali ini yang saya mau bagikan adalah bakmi ayam jamur ala abang-abang. Nah, saya sering banget makan bakmi ayam di kampung halaman suami saya. Serambi makan, saya suka ngobrol sama tukang masaknya atau benar-benar merasakan bumbu yang dipakai untuk masak bakmi ayam ini. Nah, ini bakmi ayam abang-abangnya versi Jawa ya, karena bakmi ayam itu kan banyak banget versinya. Ada yang versi Chinese, ada yang ayam jamur kayak Chinese gitu, ada yang bakmi ayam yang ayamnya pecamke atau ayam rebus doang, macem-macem. Nah, kali ini saya mau bikin bakmi ayam abang-abang versi Jawa. Nah, bagaimana cara membuatnya? Yuk langsung aja kita ke bahan-bahan membuatnya. Nah, di sini saya sudah punya bahan-bahan untuk membuatnya. Kita bagi membuat bakmi ayam menjadi 4 bagian. Yang pertama kita akan bikin minyak bawangnya. Yang kedua kita akan bikin tumisan ayam jamurnya. Yang ketiga kita akan bikin kuahnya. Dan yang keempat kita akan bikin sambalnya. Nah, untuk sambal ayam jamur cahnya, minyak bawangnya ataupun kuahnya, itu semua bumbunya berbeda dengan bakmi ayam jamur yang sudah pernah saya share buat teman-teman. Yang saya share buat teman-teman itu lebih ke Chinese ya. Kalau yang ini kita akan bikin lebih ke Jawa. Nah, apa aja bahannya? Yang pertama saya akan kasih tahu dulu bahan untuk membuat minyak bawangnya. Nah, minyak bawangnya bagaimana cara membuatnya? Di sini saya sudah punya bahan-bahannya. Di sini ada 2 batang daun bawang, 5 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, 1 batang serai. Saya potong-potong seperti ini, dikeprek dulu tentu saja. Di sini ada 1 sendok makan ketumbar, ya, dan di sini ada lemak ayam atau kulit ayam, ya. Dan nanti juga saya akan pakai sekitar 150 ml minyak goreng untuk membuat minyak bawang ini ya, 150 sampai 200 ml minyak goreng. Oke. Nah, saya akan bikin dulu minyaknya. Lalu untuk bikin ayam jamurnya, di sini saya sudah menyiapkan bahan-bahannya. Di sini terdiri dari ada sekitar 350 sampai 400 gram ayam dada filet yang saya pakai di sini. Ada 2 batang daun bawang yang udah saya iris-iris. Di sini ada jamur, saya pakai jamur kalengan itu ya. Saya 1 buah jamurnya saya potong menjadi 4 bagian, atau kalau kalian mau kecil-kecil boleh dikecilin lagi. Di sini saya pakai setengah kaleng yang ukuran 400 gram ya. Jadi ini lebih kurang setengah kalengnya saya pakai. Airnya enggak saya ambil ya, saya cuma ambil jamurnya aja. Di sini saya sudah punya 1 batang serai juga, udah saya keprek. Lalu di sini 1 ruas lengkoas, 1 ruas jahe, di bawah ada jahe ini. Lalu di sini ada 2 lembar daun salam dan 2 lembar daun jeruk. Ya. Nah, beda kan bahannya sama kita waktu bikin bakmi ayam jamur yang versi Chinese ya. Nah, di sini saya juga udah siapkan bumbu yang akan saya haluskan untuk buat cak ayamnya. Di sini ada sekitar 6 siung bawang merah, ya, 4 siung bawang putih, dan 3 buah kemiri yang udah saya sangrai. Nanti ini kita akan haluskan. Lalu di sini saya juga udah punya 1 sendok makan gula Jawa, ya. Nanti kita akan masukkan ke dalam tumisan ayam jamurnya. Lalu saya juga akan pakai kecap-kecapan untuk bikin ayam jamurnya ini. Ya, di sini terdiri dari kecap asin. Nanti saya akan pakai lebih kurang 3 sendok makan kecap asin, 3 sendok makan kecap manis, 1 sendok makan saus tiram, dan 1 sendok makan minyak wijen ya. Lalu juga saya akan siapkan air lebih kurang sekitar 250 ml sampai 300 ml air untuk memasak ayam ini ya.
Jadi ayam ini nanti akan kita braise atau kita rebus dengan air yang agak sedikit banyak, lalu sampai nyerap ke bumbu-bumbunya, baru nanti kita tiriskan seperti itu. Bumbu yang lain yang saya pakai untuk bikin ayam jamurnya tentu saja itu nanti ada garam, merica, sedikit gula pasir, mungkin kalau misalnya gula jawanya kurang, lalu juga kita akan pakai sedikit penyedap ya. Oke. Nah, ini aja bahan yang kita gunakan untuk membuatnya. Lalu untuk bahan kuah dan sambalnya saya akan kasih ke kalian setelah saya masak yang dua ini dulu. Oke? Yuk langsung kita masak. Yang pertama kita masak, kita akan siapkan dulu si minyak bawangnya. Nah, ini saya sudah siapkan wajan. Saya akan tuangkan 200 ml minyak goreng. Nah, nanti kalau kurang kita bisa tambahkan ya. Nah, saya nyalakan apinya, lalu saya masukin semua bahannya ya. Tapi nanti untuk serainya akan saya buang ya. Yang terakhir itu nanti serainya akan saya buang ya teman-teman. Nah, seperti ini kita akan masukkan semua bahannya ke dalam sini. Apinya api kecil, ya teman-teman. Nah, ini saya akan masukkan dulu lemak kulit dari ayamnya. Ini lemak kulitnya ini menambah cita rasa ya, tapi nanti juga nggak saya pakai. Nah, ini kita masukkan bawang putih, bawang merah, serai, dan ketumbarnya. Nah, ini kita goreng dengan minyak seperti ini dengan api kecil ya, sampai semua jadi warnanya kecoklatan nanti ya, dengan api kecil aja. Nah, dia setelah mendidih tuh jadinya seperti ini nih teman-teman. Nah, ini memang dia berbuih karena kita kasih kulit ayam tadi ini ya. Nah, ini kita goreng terus sampai semuanya berwarna kecoklatan ya. Nah, seperti ini. Ini udah kecoklatan, kita matikan apinya. Tuh warnanya nanti kecoklatan seperti ini. Nah ya, ini langsung kita tiriskan ya, nggak boleh dicemplungin lagi di minyaknya ini. Jadi langsung saya tiriskan di mangkok seperti ini, supaya bawangnya nggak gosong ya. Kalau kelamaan kena si minyak gorengnya ya. Jadi seperti ini. Nah, ini kita nyalakan lagi apinya, kita masukkan sedikit minyak goreng. Saya pakai minyak coconut oil supaya lebih sehat ya. Lalu saya masukkan yang pertama tentu saja daun bawangnya dulu ya. Nah, daun bawangnya dulu kita tumis supaya apa? Supaya wangi ya teman-teman. Nah, daun bawangnya kita tumis. Lalu saya masukkan bumbu yang udah dihaluskan tadi, yang bawang merah, bawang putih, sama kemiri. Saya aduk-aduk. Nah, apinya sedang aja, nggak usah gede-gede. Nah, aduk-aduk sampai dia harum. Jangan lupa kita masukkan serainya, daun salam, daun jeruk, lengkoas, dan jahe. Ini kita aduk. Kalau minyaknya kalian rasa kurang, kalian boleh tambahkan, atau kalian ambil minyak bawang tadi juga boleh ya. Nah, seperti ini. Ini kita aduk sampai dia wangi ya. Nah, setelah wangi, saya masukkan ayamnya. Ayamnya saya potong-potong kecil-kecil ya, jadi saya nggak dicincang supaya lebih kelihatan ayamnya cakep ya, gede-gede gitu ya. Saya nggak terlalu suka yang terlalu dicincang halus seperti itu. Nah, ini kita aduk dulu ayamnya sampai dia berubah warna. Nah, setelah dia berubah warna, saya masukkan juga jamurnya. Nah, jamur ini biasanya kalau di
abang-abang tuh nggak ada ya, mereka nggak pakai jamur. Biasanya mereka tuh campurnya itu sama tahu, ya tahu yang dipotong-potong gitu ya. Nah ini tapi saya pakai jamur karena anak-anak suka ada jamurnya gitu. Apinya kecilin aja, nggak usah gede-gede. Nah ini kita aduk-aduk sampai wanginya keluar. Wanginya udah mau keluar nih, wanginya udah wangi banget. Daun salam, daun jeruk dan lengkuasnya itu bikin harum banget. Nah ini saus tadi yang sudah saya kasih tahu teman-teman, saya jadikan satu, saya aduk seperti ini, lalu saya masukkan. Nah seperti ini. Nah ini wadahnya kita bisa kasih sedikit air ya, sekitar saya kasih sekitar 200 sampai 250 ml air. Nah, lalu saya masukkan airnya. Nah, saya masukkan juga gula jawanya. Ya. Gula jawanya itu kalau bisa dikeprek dulu ya biar lebih cepet halusnya punya bumbu. Nah, ini kita gedein dulu sedikit. Nah ini kita aduk-aduk sampai gula jawanya larut ya. Nah setelah gula jawanya larut, kita akan kasih garam, merica. Nah, saya akan kasih sekitar setengah sendok teh dulu. Saya kasih juga merica sedikit aja, sekitar 1/4 sampai setengah sendok teh juga. Nah seperti ini. Lalu saya juga akan kasih vetsin atau MSG. Kalau kalian nggak pakai MSG, kalian boleh pakai bubuk jamur. Ya, kali ini saya pakai bubuk jamur aja karena mau bikin bakminya buat anak-anak juga. Nah, bubuk jamur dikira-kira aja ya. 1 sendok teh boleh, kalau mau 1,5 sendok teh juga boleh. Nah, ini kita aduk-aduk. Nah, jangan lupa dicobain ya, teman-teman. Nah, ini nanti saya bikinnya itu agak nyemek ya, karena ya buat campuran mie ayamnya. Nah seperti ini, kita tunggu agak sedikit asat dan saya akan kasih sedikit kecap manis lagi supaya warnanya lebih cantik. Tambahin 1 sendok makan kecap manis. Kalian sesuaikan sendiri ya dengan selera kalian ya, maunya ke arah yang lebih manis, asin, atau balance juga boleh. Nah ini saya akan braise ya. Ini apinya dikecilin. Saya akan braise sampai agak sedikit nyerap ke ayam-ayamnya dan kuahnya sedikit berkurang. Oke? Nanti baru kita servingnya dan kita lanjutkan bikin kuah dan sambalnya. Nah, untuk kuah dan cabenya gampang banget cara bikinnya. Untuk kuahnya di sini saya sudah punya ceker ayam dan kepala ayam. Ya, secukupnya aja seberapa yang ada di rumah. Saya pakai di sini 2 kepala, 2 pasang kaki ya atau ceker ya. Ini nanti akan kita rebus di air. Di sini di air lebih kurang 1,5 liter ya. Lalu saya juga kasih sekitar 2 ruas jahe sama 2 siung bawang putih ya. Semua saya masukin di sini. Nah, ini akan saya rebus sampai kaldunya keluar ya. Nah, selain daripada bahan ini, kita juga nanti akan kasih garam, merica, sedikit gula pasir dan penyedap juga di kuahnya. Ya, gampang banget kan cara bikinnya. Nah, terakhir kita kasih daun seledri ya di dalam sini. Oke. Nah, ini saya masak dulu ya, saya rebus dulu ya. Nah, untuk bahan cabenya di sini saya sudah punya sekitar 4-5 buah cabai rawit, 1 buah cabai merah biasa, lalu 1 siung bawang putih. Caranya gampang banget. Kita rebus cabai ini dan bawang putih ini
dengan sedikit air, mungkin lebih kurang 100 ml air seperti itu. Lalu setelah direbus sampai dia lembut dan matang, tinggal digerus ya, atau diulek sedikit sampai hancur. Nah, lalu kita kasih sedikit air rebusan tadi juga boleh, secukupnya aja, jangan terlalu encer. Nah, lalu tinggal dikasih sedikit cuka dan sedikit garam ya. Lalu kita bisa sajikan bersama makan bakmi ini. Nah, kalau kalian nggak mau pakai sambal cabai rawit seperti ini, kalian lebih suka makan bakmi ayamnya menggunakan saus sambal atau saus tomat, itu juga boleh banget ya. Silahkan banget. Oke? Nah, yuk langsung kita bikin, kita rebus juga si cabenya ya. Saya akan ambil sedikit air seperti ini aja ya. Saya masukin cabai rawit dan bawang putihnya ke sini. Lalu saya rebus juga ya. Ini saya rebus juga. Nah, ini kuahnya udah mendidih ya. Kita masukin aja daun seledrinya di dalam sini ya. Biar dia wanginya barengan sama si kuahnya ini. Ya, nah di sini cabenya juga udah selesai. Ini saya matikan apinya. Kita akan gerus cabenya ya. Nah, karena ini direbus, jadi dia lebih gampang ya diulek. Jadi ini saya pakai talenan aja untuk ulekin cabenya sampai sedikit halus ya. Nah, ini sambalnya udah saya gerusnya biasa aja, nggak usah terlalu halus, jadinya seperti ini. Nah, lalu kita pindahkan ya ke tempat sambal, dan nanti saya akan kasih sedikit air rebusannya, garam, gula pasir, dan juga sedikit cuka. Ini juga untuk kuahnya. Nah, ini saya akan kasih air rebusan tadi ya, dikit aja. Banyaknya disesuaikan selera ya, jangan terlalu banyak karena nanti jadinya nggak pedes lagi cabenya. Nah, udah gini saya akan kasih sedikit cuka ya, kira-kira sekitar setengah sendok teh aja, atau sedikit aja deh pokoknya ya. Oke, ini diaduk. Sedikit gula pasir sekitar 1/4 sendok teh. Mantap. Nah, jadi deh tuh ya. Nah, ini untuk kuahnya, ini udah mendidih dan kaldunya udah keluar tuh, minyak ayamnya sudah keluar juga ya ke permukaan. Lalu saya akan kasih kaldu ayam lagi. Kaldu ayam saya pakai kenor ya, sekitar 1,5 sendok teh aja. Kuah untuk makan bakminya enak banget. Nanti gimana cara sajiinnya saya akan kasih tahu teman-teman ya. Nah, ini ayamnya sudah selesai kita masak, jadinya seperti ini tuh ya. Ini saya masukkan ke mangkok dulu, jadi besok nanti tinggal disajikan bersama bakminya ya. Nah, ini kuah ayamnya saya sengaja masih agak banyak, itu supaya nanti juga akan kita jadikan bumbu untuk mie-nya juga ya. Nah, nanti saya akan kasih tahu bagaimana cara meracik bakmi ini ya. Oke? Nah, di sini bahannya semua udah jadi. Di sini ada kuahnya. Di dalam kuahnya saya udah kasih bakso sapi dan bakso ikan karena anak-anak suka banget namanya bakso. Ya, lalu di sini juga udah ada ayam kecap jamurnya yang kemarin sudah dibikin semalam. Lalu juga di sini ada bawang goreng yang ini dari kita bikin minyak bawang, itu dipakai lagi untuk taburan bumbunya. Ini minyak bawangnya juga udah siap. Sambalnya juga udah siap, ada garam, merica, bumbunya gampang banget ya teman-teman. Ini cukup kita kasih minyak bawangnya sekitar 2 sendok makan.
Lalu kita kasih juga bawang gorengnya ya. Dan jangan lupa kita juga kasih sedikit garam. Garam mungkin kira-kira setengah sendok teh atau 1/4 sendok teh, tergantung selera kalian ya. Dikira-kira aja sesuai dengan selera. Lalu ini kita aduk. Kita juga kasih bumbu dari ayam kecapnya sekitar 2 sendok makan seperti ini. Dan kita aduk. Jangan lupa kita kasih sedikit kecap manis supaya lebih gurih lagi. Tapi kalau kalian nggak mau pakai kecap manis lagi juga boleh ya, terserah, bebas. Nah seperti ini kita aduk-aduk. Ini udah siap, tinggal kita rebus bakminya ya. Nah yuk langsung aja kita rebus bakminya. Jangan lupa juga kasih merica ya sedikit ya, supaya ada spicy dikit. Nah udah dipakai tadi untuk rebus bakmi juga ya. Nah ini saya udah siapkan bakminya. Ini bakmi saya beli ya, jadi nggak bikin sendiri. Kalau kalian mau bikin sendiri juga saya ada resepnya, kalian bisa lihat di vlog bakmi homemade dari vlog saya ya. Nah ini kebetulan saya beli, pakainya telur bebek punya. Kalian punya mie apa aja boleh dipakai, mau punya mie telur yang kering itu lalu direbus dulu juga boleh ya. Nah seperti ini. Kita siapkan air putih biasa ya, yang matang, tapi suhunya suhu ruang ya, jadi nggak panas ya. Nanti setelah bakminya dicemplungkan, udah dimasak, kita akan cemplungin ke sini supaya apa? Supaya bakminya itu proses memasaknya berhenti sampai di situ dan dia nggak jadi lembek ya. Nah fungsi kedua itu kita buat membilas mie-nya. Nah biasa kan mie itu banyak tepung tapioka ya yang di bagian mie-nya, jadi air ini juga untuk bilas gitu ya, jadi harus dipakai ya. Nanti kita habis rebus bakmi juga kita rebus caisimnya atau sayurannya ya. Nah ini udah mendidih, saya masukin minyak seperti ini. Aduk. Ini lebih kurang sekitar 1 menit aja ya, 1 menit sampai 1,5 menit maksimal gitu ya. Setelah dia masuk seperti ini, sebentar doang, nggak boleh lama-lama. Seperti ini, kita langsung masukkan ke air yang suhu ruang ini ya. Nah, lalu kita bilas sedikit. Kita cemplungin lagi sedikit di sini, 1 kali aja supaya dia tetap hangat. Nah selesai deh, kita langsung masukin di mangkok bakminya. Langsung masukin ke mangkok bakminya. Oke. Nah setelah dimasukin ke mangkoknya langsung kita aduk ya, harus langsung diaduk supaya langsung merata dengan bumbu-bumbunya seperti ini. Warnanya jadinya lebih kecoklatan, enak gitu ya. Nah setelah kita aduk merata, kita akan rebus sayurannya ya. Nah ini udah selesai, sebentar aja untuk caisimnya. Langsung caisimnya kita taruh di mangkok mie-nya ya, di samping sini. Nah seperti ini. Kita langsung ambil ayamnya dan jamurnya, taruh di atasnya. Kita taruh sedikit daun bawang dan bawang putih goreng ya, yang tadinya kita bikin minyak bawang itu ya. Untuk kuahnya kita cuma cukup kasih sedikit merica, sedikit garam, sedikit daun bawang. Lalu kita tinggal ambil kuah dan baksonya seperti ini. Jadi deh, ini dia bakmi ayam abang-abang khas dapur Yuli. Kalian bisa coba di rumah. Semoga resep ini bisa jadi ide kreasi makanan di rumah kalian ya. Sampai jumpa di resep berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share.
Semoga resep ini bisa menjadi berkat kalian juga. Sampai jumpa lagi di resep berikutnya. Dadah! Nah, seperti ini bakminya udah jadi, tinggal dimakan. Ayamnya lembut, berbumbu banget, bumbu kecapnya berasa banget. Bakminya juga enak banget karena kita pakai minyak bawang yang spesial. Dan ini lezat banget. Jangan lupa dicoba ya.